Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Carla Rizky Absari dari kelas 11 TJKT 2. Sekarang kita telah memasuki bab 5 pada Makrotik Akses. Nah, untuk materi yang kita pelajari di sini ada 9 materi. Yang pertama ada metode akses router OS, yang kedua ada akses router board dengan Winbox, yang ketiga ada menu hostname IP address pada Winbox, 4 pengenalan tampilan Makrotik pada Winbox, 5 akses router virtual PNet lab dengan Winbox, yang ke-6 WebPick, yang 7 QuickSet, 8 Telnet dan SSH, yang ke-9 konsep serial console. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Di sini kita akan menyinggung mengenai metode akses Makrotik router OS. Nah, untuk cara mengakses Makrotik itu ada berbagai akses metodenya, dan cara untuk akses Makrotiknya pun beragam. Contohnya ada aplikasi seperti akses keyboard. Nah, untuk keyboard ini bisa dilakukan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC, yaitu melalui CLI. Yang kedua ada serial console, terus ada remote server, yaitu Telnet atau SSH, lalu ada Winbox. Untuk Winbox ini adalah aplikasi yang paling familiar atau paling sering digunakan untuk mengakses router OS. Lalu ada FTP dan API, lalu ada QuickSet dan WebPick atau HTTP, lalu ada Telnet, kemudian lokal, dan yang terakhir ada Makrotik TICF. Nah, untuk Makrotik TICF ini bisa kita install pada Android ataupun iOS. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu akses router board dengan Winbox. Nah, jadi cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router Makrotik adalah menggunakan Winbox atau Relic device. Untuk aplikasi Winbox itu available on Winbox karena formatnya itu adalah .exe, jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Nah, terkait macOS dan Linux itu bisa menggunakan pihak ketiga, seperti menggunakan crossover atau kalian bisa searching. Nah, antara router dan laptop itu dihubungkan menggunakan kabel LAN. Di sini tuh ada sebuah instruksi jika kalian menggunakan real device atau perangkat aslinya. Jadi perangkat router board itu dicolokkan ke laptop menggunakan kabel LAN. Di sini kabelannya. Nah, di foto ini terdapat colokannya itu di Ethernet 2. Kenapa di Ethernet 2? Karena di Ethernet 1 itu secara default sudah ada firewall-nya. Jadi biasanya port Ethernet 1 itu digunakan agar bisa terhubung ke internet. Setelahnya router board itu bisa diaktifkan tombol powernya atau bisa dicolokkan menggunakan kabel besar. Setelah dicolokkan itu ada lampu yang bisa menyala menggunakan penandakan Makrotik itu sudah berhasil dinyalakan. Winbox itu available akses full MAC dan IP address. Jadi Winbox itu bisa diakses melalui MAC address ataupun IP address. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengakses virtual router PNet Lab with Winbox. Nah, jadi PNet Lab itu adalah lab emulator jaringan paket. Jadi bisa digunakan untuk administrasi jaringan. PNet Lab ini juga sama dengan Cisco Packet Tracker. Nah, untuk menginstalnya kalian bisa pergi ke websitenya Makrotik. Lalu kita masuk ke menu software, kita scroll ke bawah, lalu kita pilih yang kode hosted router, lalu pilih yang raw disk image. Kita download file CHR-nya, kita perlu mengimport filenya. Untuk menginstalnya itu kita memerlukan sebuah aplikasi yang namanya itu WinSCP. Kita bisa ketik saja di sini. Website yang paling atas, lalu kita scroll, lalu kita bisa download di sini ya teman-teman. Di sini saya sudah mendownloadnya. Nah, setelah mendownload WinSCP, kita itu perlu menyiapkan PNet Lab-nya. Kemudian kita bisa import menggunakan VirtualBox atau juga bisa menggunakan VMware. Nah, kita tinggal ketik saja. Kita pilih yang paling atas, lalu kita scroll, lalu kalian pilih yang paling atas ini. Nah, di sini untuk mengimport dari PNet ke virtual mesinnya itu kita akan klik 2 kali di file PNet ini. Kemudian kita akan buka menggunakan VMware Workstation. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan menamai virtual mesin ini. Jadi di sini saya akan kasih nama PNet server. Kita import, kita sedang mengimport PNet-nya. Di sini setelah kalian sudah selesai itu kalian bisa login sebagai root.
Kemudian passwordnya, jika kalian belum menyeting passwordnya itu, kalian bisa menggunakan password default yaitu pinet. Di sini kita gunakan password defaultnya yaitu pinet. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk login ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan membuka WinSCP yang tadi kita sudah download. Kita open. Di sini kita ganti untuk file protokolnya itu SFTP. Nah, lalu untuk hostname-nya kita bisa cek di VMware yang tadi nih di sebelah tulisan use HTTP atau HTTP. Nah, di sini ada IP address yaitu 192.168.1.129 192.168.257.129. Nah, kemudian di sini untuk username-nya kalian bisa ketik username root, kemudian passwordnya yaitu pinet. Kemudian kalian login saja. Nah, kemudian setelah kalian bisa membuka WinSCP-nya, kita akan lanjut untuk mengupload dari file CHR-nya. Kita klik yang gambar folder yang ini. Lalu di sini kita akan cari yang tulisan OPT. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian Unet Lab. Lalu setelah itu Advanced. Lalu setelah itu Kemo. Kemudian di sini kita klik kanan. Lalu kita klik new lalu directory. Nah, setelah itu kita akan membuat folder baru dengan, kemudian di sini saya beri nama yaitu mikrotik 6.48. Kemudian kita bisa oke. Nah, di sini di dalam folder ini kita akan mengupload file CHR-nya. Kita akan search di database kita di mana tempat kita menyimpan file CHR yang tadi. Nah, di sini saya menyimpannya itu di lab SID. Nah, untuk file CHR-nya kita bisa klik kanan. Lalu kita bisa upload. Nah, di sini kita klik OK ya teman-teman. Nah, setelah selesai mengupload, kita akan mengganti namanya dengan nama Kiko2. Kita klik kanan, lalu kita rename. Nah, di sini kita ganti menjadi. Nah, lalu di dalam VMware ini kita perlu memasukkan perintah, yaitu perintahnya opt/wrappers/unl script wrapper min-a fix permission. Kita enter. Kemudian kita akan membuka Firefox-nya. Nah, di Firefox kita akan mencari alamat IP kita yaitu 192.168.247.129. Kemudian di sini kita harus login menggunakan username email kita. Namanya kode apa? Salam. Di sini kalian klik gambar ini. Kemudian kalian klik saja. Nah, di sini kalian kasih nama belajar protik dasar. Kemudian kita add. Klik kanan lalu kita klik node. Lalu di sini kita klik Mikrotik Router OS. Kemudian untuk namanya kita kasih nama Mikrotik aja seperti biasa. Lalu di sini untuk yang preview optionnya kita hapus. Kemudian saya akan menambahkan networknya nih. Kita klik kanan lagi, lalu kita klik network. Nah, lalu untuk namanya di sini saya menggunakan nama terus type-nya kita menggunakan protokol, lalu kita save. Nah, setelah kalian membuat Mikrotik router dan ISP-nya, kita itu bisa sambungkan kabelnya nih dari Mikrotik ke ISP. Kita sambungkan saja seperti ini. Nah, lalu kita save. Jadi maksud dari yang tadi kita pilih manajemen cloud di network itu akan mendapatkan IP private yang 192. Nah, kemudian setelah membuat ini kalian bisa membuka terminalnya.
Nah, cara untuk membuka terminal itu kalian bisa klik 2 kali di router kalian. Kemudian jika tidak berhasil, kalian bisa cek di sebelah sini di samping di HTML konsol. Apakah HTML konsol kalian sudah aktif atau belum? Jika belum, kalian bisa aktifkan dengan cara klik seperti di sini. Lalu dia akan otomatis merefresh halaman. Kemudian kalian bisa mengetik di router OS-nya, nanti akan muncul terminal seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah muncul terminal seperti ini, berarti kita sudah bisa login. Nah, di sini kita akan login sebagai admin nih. Lalu untuk passwordnya itu kita enter saja tanpa memasukkan password. Nah, setelah kita login, kita bisa mengecek IP address-nya untuk kita remote di Winbox. Nah, kita bisa menggunakan perintah /IP address. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa IP address kita itu 192.168.247.0. Nah, jadi setelah itu kita akan mencoba untuk menggunakan Winbox nih. Kita buka Winbox-nya. Nah, lalu di sini kalian bisa ketik IP-nya yaitu 192.168.247.129. Kita connect. Nah, karena ini itu tidak bisa connect, yaitu cannot connect, kita itu bisa menggunakan MAC address. Nah, untuk mengetahui MAC address-nya itu kita bisa mengetikkan di sini bisa mengetikkan /interface ethernet print, terus kalian enter, yaitu memakai ether 1. Di sini itu memakai ether 1. Nah, lalu kita berarti menggunakan ini yang 50 CD 48000100. Jadi di sini kita itu bisa mengetikkan seperti ini 10.2 CD 45.00.01.00. Lalu jika sudah, kalian bisa connect. Nah, jadi kita itu sudah berhasil meremote-nya melalui Winbox. Nah, lalu kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu WebVic. Jadi WebVic adalah metode akses yang bisa digunakan untuk mikrotik yang berbasis halaman browser. WebVic diperkenalkan sejak router OS yang versi 5 dengan fungsi yang sama seperti Winbox, dan WebVic ini support IP versi 4 dan IP versi 6. Dan juga support HTTP dan juga HTTPS. Nah, WebVic juga sering dijadikan alternatif dari Winbox, dan untuk mengakses router ke WebVic bisa dengan menggantikan IP router pada browser, yaitu http://sl kemudian masukkan IP-nya. Nah, untuk tampilan halaman browser WebVic, teman-teman bisa melihat pada gambar di samping kanan. Untuk cara menggunakan WebVic, kita harus terkonfigurasi terlebih dahulu antara IP address pada mikrotiknya. Jadi kita akan menggunakan IP address-nya yang kita dapatkan secara IP pada topologi dari ISP di PNetLab. Nah, langsung saja kita praktekkan di Winbox-nya. Di Winbox ini kalian cek yang bagian IP, lalu kalian cek yang addresses. Nah, di sini ada IP nih, yaitu IP kita yaitu 192.168.247.131/24. Nah, di mana IP ini akan saya masukkan ke dalam WebVic nih. Nah, cara mengakses WebVic-nya kita menggunakan Firefox. Nah, ini nih. Seperti tadi di sini kita cari IP-nya yaitu 192.168.247.31/24. Ini otomatis akan langsung membuka website dari mikrotik nih. Ini adalah website WebVic. Jadi WebVic itu tampilannya hampir mirip dengan Winbox. Nah, ini bisa jadi opsi lain ketika kita nggak bisa meremote mikrotik dari Winbox. Fungsinya kurang lebih sama seperti Winbox. Nah, selain itu, di sini saya akan juga membahas salah satu fitur dari Winbox. Salah satu fitur dari Winbox itu yaitu adalah Quick Set. Ini adalah menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi router pada mikrotik secara lebih cepat. Kalau kalian ingin mengakses mikrotik, kan kalian harus mengakses banyak menu. Tapi dengan Quick Set ini kita bisa mengkonfigurasi mikrotik kita dengan satu tampilan saja. Tapi karena kita menggunakan mikrotik yang virtual, jadi kita tidak bisa menggunakan menu Quick Set ini. Terus juga Quick Set hanya pada mikrotik yang memiliki interface wireless. Jadi kita nggak bisa menggunakan si Quick Set ini karena kita menggunakan router yang virtual.
tidak menggunakan router asli yang router board itu. Nah, selanjutnya kita juga akan mencoba untuk meremote akses melalui telnet dan SSH. Telnet dan SSH merupakan metode remote yang bisa kita coba. Mereka itu based on terminal, jadi kita bisa mengaksesnya menggunakan CLI. Nah, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal dari Winbox, dan terminal dari Backtick. Nah, selain itu, remote access juga digunakan untuk merunning script atau ketika kita akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti Putih, WinSCP, dan sebagainya. Jadi di sini kita akan mencoba mengakses MikroTik menggunakan telnet dan SSH. Di sini saya sudah masuk ke terminal. Lalu di sini saya akan cek portnya terlebih dahulu menggunakan /IP address. Di sini menggunakan Ethernet 1, lalu IP, lalu IP service. Lalu print. Untuk telnet di sini portnya itu 23. Nah, di sini kita akan mencoba meremote-nya. Itu menggunakan terminal DVC, tetapi kita itu harus menginstal telnet kliennya terlebih dahulu. Caranya itu kita bisa masuk ke kontrol panel. Lalu kita masuk ke program, lalu ke program Explorer. Ini kita pilih yang untuk Windows Setup. Ini kita cari telnet client. Di sini kita centang terlebih dahulu, lalu kita klik OK. Jika sudah selesai, kita bisa membuka command prompt. Lalu kita ketikkan telnet dan IP-nya kalian bisa lihat di sini teman-teman. Lalu di sini kita login menggunakan admin. Ini passwordnya kita kosongkan saja. Nah, sekarang kita akan login menggunakan SSH. Di sini tuh saya akan menggunakan yang putih. Lalu hostname-nya di 192.168.247.1.1. Lalu portnya itu 22. Lalu kita open. Lalu kita login menggunakan admin. Di sini kita pun sudah bisa masuk melalui SSH, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu konsep serial console. Nah, untuk mengakses MikroTik tanpa menggunakan IP address dan juga MAC address itu, kita bisa menggunakan serial console. Nah, port serial console itu berada di router board, jadi kita itu tidak perlu khawatir jika ada koneksi yang terputus. Serial console juga bisa menjadi opsi lain jika tidak bisa menggunakan Winbox. Tetapi untuk mengaksesnya hanya bisa menggunakan mode CLI dan juga hanya MikroTik yang mempunyai port serial console saja yang bisa mengaksesnya. Jadi port serial console itu bentuknya seperti ini. Jadi begitulah cara mengakses MikroTik menggunakan Winbox, Backtick, telnet, dan juga SSH. Nah, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.